Shalom warga kerajaan. Rahasia yang luar biasa tentang one of the keys of the kingdom, yaitu obedient to the king, saya sampaikan selama bulan Mei yang diberkati Tuhan ini. Nah, kita melihat dalam kehidupan daripada jenderal daripada David, panglima dari David, yaitu Yoab, dan saudara-saudaranya. Ada Abisai, ya, ada juga Asahel, adiknya. Ketiga-tiganya disebutkan yaitu anak dari Seruya. Seruya itu ternyata bukan papanya tetapi ibunya. Saudaraku, aneh sekali, nama Seruya itu artinya wounded. Ya, kalau zaman sekarang sakitnya tuh di sini. Kita tidak tahu apa yang pernah dilakukan karena tidak disebutkan namanya. Ya, tapi Seruya artinya juga wounded, tapi juga arti yang lain balsam, artinya obat untuk menyembuhkan. Seringkali Tuhan pakai kita sebagai orang yang terluka untuk menyembuhkan orang lain dengan berkata, I know, I've been there. Nah, kemudian kita lihat ada 3 cacat, bukan secara jasmani mereka digagah ganteng, ya, tetapi 3-tiganya ini punya cacat. Paling sedikit saya pertama lihat dari adik paling kecil. Asahel artinya God made. Asahel. Tuhan bukan bara menciptakan tapi asa ketika membentuk daripada Adam. Kenapa dikatakan God made? Ya mungkin memang dia tidak punya bapak. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah dia pelari paling cepat. Dia kakinya sangat cepat sekali dan berlarinya sangat cepat. Tapi kemudian sifat gegabah daripada dia itu membuat dia mati. Abner, lawan daripada Yoab, yaitu jenderal pada Saul, memperingatkan Asahel, kamu adiknya Yoab kan? Janganlah dia temanku, jangan coba kejar aku. Gimana saudaraku, dia begitu hebat, jenderal Abner ini. Ketika Asahel lari mendekati dia, saudaraku, dia tekankan tombaknya ke belakang dan dia mati begitu saja. Sebaliknya Yoab bukan cuma gegabah, tapi punya sifat pemberontak yang luar biasa. Dan kita tahu bagaimana akhir hidupnya, dia dimakan oleh pedang. Ketika David mengatakan, berlakulah lunak kepada anak muda itu, yaitu Absalom. Dia menghakiminya sendiri, dia lemparkan 3 lembing, dia perintahkan seluruh tentaranya membunuh dan merajam mayat, sudah mati Absalom dengan batu. Dia lawan secara terang-terangan. Dan ketiga, apalagi yang terjadi ketika David meratap. David is a man. David also a father. Meskipun seorang yang gagal sebagai bapak. Dan apa yang terjadi? Dia, saudaraku, ketika dia meratap, Absalom putraku. Itu adalah ratapan yang terlambat, saudara ya. Jangan sampai kita punya ratapan yang terlambat. Maka Yoab mengatakan, kamu membuat malu kita semua. Berarti kita lebih baik mati semua daripada anakmu yang pemberontak itu. Yang membuat susah kita semua. Ini bahasa saya sehari-hari. Kalau tidak, aku akan habiskan kamu. Dia seorang pemberontak terang-terangan. Perintah raja dilanggar. Bagaimana akhir hidupnya? Ketika dia kembali, justru berpihak pada musuh pada David, yaitu Adonia. Padahal Adonia namanya bagus ya. My Lord is Yahweh, kan bagus. Dia dipancung oleh Benaya yang menjadi jenderal menggantikan dia dalam kerajaan Salomo. Perintah pada David kepada Salomo, eksekusi Yoab. Dan Yoab mati begitu saja. Di pedang daripada dulu bawahannya kan, Benaya ini bawahannya. Karena apa? Barang siapa memberontak dan melawan, dia dimakan oleh pedang. Make sure tidak ada daripada kita yang tidak berbapak dan tidak mau dibapai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau belajar taat pada firman-Mu, karena firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
buat kepastian di dalam Tuhan. Pemegang nafasku, jiwaku aman dalam-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku. Yesus, Kau sangat berharga. Yesus, pemegang nafasku, jiwaku aman dalam-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku. Yesus, Kau sangat berharga. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakui-Mu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Pemegang nafasku, jiwaku aman dalam-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku. Yesus, Kau sangat berharga. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Dalam hadirat-Mu, mengakui-Mu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Dalam hadirat-Mu, mengakui-Mu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan. Oh, ku mau berlari di hadirat-Mu. Hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakui-Mu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada urapan baru.
yang terbaik dan yang terindah hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami temukan kepastian. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Segala pujian, syukur bagi Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam
Shalom semuanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami tahu bahwa kami datang ke hadirat-Mu, kami tahu pemeliharaan-Mu pasti, dan kami punya kebanggaan. Kami punya kebanggaan bahwa Kau berjalan bersama dengan kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Kami mau mengakui Engkau dalam perjalanan kami, bahwa Yesus Tuhan yang sudah menebus hidup kami itu besar, itu dahsyat, itu tidak terkalahkan, dan kami ada di dalam tangannya. Kami ada dalam tuntunannya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami siap menyambut firman-Mu, bicara Tuhan buat kami semua, dan kami akan menikmati firman-Mu, sehingga itu kami membawa kami dalam perjalanan ketaatan kami, yang penuh dengan kemenangan, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan damai sejahtera, karena ada Roh Kudus yang menolong dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Biasanya kata-katanya yang diucapkan ini, bagaimana minggu ini luar biasa, biasa-biasa, atau di bawah biasa. Nah, tadi waktu saya punya perenungan pribadi sih, mungkin bisa ditampilkan ya, nggak apa-apa judulnya. Saya punya perenungan pribadi waktu berapa minggu ini tentang tiang awan dan tiang api ya. Makanya saya di doa tadi saya bilang gini, kita tuh bangga nggak punya Tuhan, kita itu percaya nggak kita punya Tuhan yang hebat. Itu pertanyaan yang paling simpel. Kalau kita percaya kita punya Tuhan yang hebat, kalau kita percaya kalau kita punya Tuhan yang dahsyat, kita nggak takut, kita nggak khawatir. Saya bayangkan begini, waktu bangsa Israel itu ada disertai sama tiang awan waktu pagi hari sampai siang hari, itu musuhnya bangsa Israel. Lihat tiang awannya aja, harusnya apa? Gemetar, takut. Karena apa? Nggak ada bangsa lain kayak gitu. Nggak ada bangsa lain itu mau perang itu Tuhannya itu di atas. Coba bayangkan euforianya kita kalau misalnya kita bisa tangkap ini dengan jelas. Perjalanan kita akan berbeda. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan ada sama kita. Dan pertanyaannya, kita sadar nggak Tuhan itu ada bersama sama kita? Tadi kita lagu tadi apa? Mengakuimu dalam segala apa tadi? Yang lagu kedua ya, mengakuimu ya. Setiap hari. Iya. Saya dengar kata itu, wah, harusnya kita tuh nggak ada yang takut masa depan, takut nggak punya duit, takut nggak dapet pasangan, apalagi takut kalah saingan, takut yang usahanya lain lebih rame. Saya kemarin simpel dengerin apa dari mana, dari TikTok, dari Facebook, dari mana. Strateginya boleh sama, tapi rezekinya beda. Amin nggak? Kalau punya toko, punya usaha, kerja di marketplace, percayalah strategimu itu sudah banyak yang copy paste. Cuma yang bedain apa? Berkatnya bedain. Dan kalau pertanyaannya siapa dulu orangnya? Bagaimana pengenalan sama Tuhan? Bagaimana dia menyadari nggak ada Tuhan yang kayak yang awan di atasnya lagi? Bikin musuhnya aja takut, kita yang khawatir. Padahal Tuhannya ada di atas tuh. Mengintimidasi banget gitu loh kalau bahasa saya. Musuhnya belum lihat udah terintimidasi, makanya kalau mau tinju kan ejek-ejekan. Oh, kamu kecil, jangkauanmu pendek, apa? Sepak bola itu sudah ada ejek-ejekan, intimidasi. Maksudnya apa? Supaya musuhnya cut. Tapi balikan. Kita ada Tuhan di atas, bukan musuh yang terintimidasi. Kita yang terintimidasi kadang-kadang sama keadaan, sama kondisi, sama saldo. Ya ini cuma cuk. Tapi dalamnya. Oke, kita masuk di menu di apa? Di judul pertama, Obedient is a Journey. Ya, ini bahasa planet.
perjalanan ketaatan, itu aja gampangnya. Oke, lanjutnya sebentar. Ternyata dulu. Oke. Ya, ini ayatnya, ini saya kasih contoh Israel. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, ya. Atas kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, ya. Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi bangsa Israel keluar dari Mesir itu bukan karena keinginannya sendiri, tapi itu perintahnya Tuhan. Kita ada dimanapun kita berada, itu bukan karena keinginan kita. Sudah bekerja di perusahaan A, hidup sama si A, punya anak B, C, dan lain-lain, itu semuanya atas kehendak Tuhan. Bukan karena kita. Sekalipun kita mungkin salah mengambil keputusan, masih ada kasih karunia yang bisa buat kita menyelesaikan perjalanan selama kita menerima karya penebusan Tuhan Yesus. Semuanya jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Cuma pertanyaannya, kita nggak sadar kadang-kadang. Oke. Kenapa perjalanan? Karena ada tujuan. Ya, perjalanan pasti ya, kita mau kemana? Nggak ada, pokoknya muter-muter aja. Nggak bisa, ada tujuan. Terus ada proses didikan. Nah, ini proses didikan ini yang seringkali nggak enak gitu, yang kita gagal ngambil keputusan, yang kita salah, yang kita mungkin melakukan kompromi, mungkin kita melakukan cheating, triki-triki, kita buat tipu-tipu dikit lah, yang penting untung. Kalau saya di marketplace kan gitu, diskon berapa? 15, udah kasih 17, ya kan gitu. 17 gak mempan, oh sana dikasih tas, oh iya kasih tas juga, ya, gitu. Kadang-kadang kita lakukan segala cara, itu yang normal. Kalau yang lain-lain dari belakang, ya kan gitu bisa negonya dengan cara yang lain. Nah, ini ada prosesnya. Yang ketiga, penyelarasan. Nah, penyelarasan ini yang seringkali kita malas lakuin. Kita tahu kita salah, tapi kita malas perbaikin. Kenapa? Cukup nyaman. Ya memang itu akibat dari dosa ya. Dosa itu buat bilang gini, ya sudahlah gitu. Penyelekan itu yang paling berat. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Oh nanti si A, si B juga ngelakuin kesalahan yang sama. Saya telat, nggak apa-apa. Ada si B, si C yang telat, tenang aja. Apalagi, dan banyak hal yang lain yang kita lakukan. Kita bisa excuse, bisa kasih alasan. Kita nggak menyelarasin diri kita. Misalnya di kota A nih, di kota A atau di kota B, semuanya plat nomornya cuma depan aja, yang belakangnya nggak ada. Nggak apa-apa, kita ikutin aja, nggak salah. Orang lain juga sama di jalan kita lihat. Lampu merah kita terabas aja, nggak apa-apa, orang lain juga sama ngelakuin. Kenapa kita nggak coba berpikir bahwa kalau saya selaraskan diri saya, apa sih manfaatnya? Hal yang baik yang bisa saya dapatkan. Saya percaya butuh waktu, nggak ada yang instan. Karena perjalanan itu nggak ada yang instan. Kayak teleport sini langsung ke mana, Mataram langsung hilang gitu. Belum. Nanti suatu saat mungkin kalau sudah temukan teknologinya bisa teleport. Tapi nggak ada yang instan perjalanan. Perjalanan pasti ada proses. Ada harganya. Harganya apa? Ya penyelamat tadi, egonya kita. Yang terakhir jelas ada hasilnya. Bisa buka yang lain tadi ya, Roma 3 ya. 2, 3, 4 ya, Roma 2, 3, 4. Yang tadi saya bacakan. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Lanjut. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada
Pertobatan. Bukan hukuman orang lain hukum, bukan. Pertobatan. Berarti apa? Diri kita sendiri yang menyelaraskan. Ayat ini bicara buat saya, jelas. Saya dapat pertama kali pagi, saya pikir ayatnya kok nggak enak sekali ya, saya bilang gitu. Kok suruh bertobat? Ya kita harus, saya pribadi harus lihat gitu. Banyak hal dalam diri saya yang masih saya keras. Saya anggap ini cara saya, it's my way, it's my life, gitu kan. Ini cara saya, ini hidup saya, terserah saya atau saya mau buat keputusan apa, nggak merugikan kamu juga, misalnya gitu. Nggak bisa. Kita ada di dalam perjalanan atas kehendak Tuhan. Maunya Tuhan dong, bukan suka-suka kita. Oke. Sorry. Ke slide ya. Ya, kita baca di contoh yang pertama ya, Yesus. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaan sebagai manusia, merendahkan diri, taat. Gak cuma sampai taat, sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ini pertama, ketaatan Yesus secara total. Total itu kenapa saya bilang total? Karena persis dengan kemauan Bapaknya. Dan Yesus pada mereka katanya, aku berkata sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Yohanes 5 ayat 15. Selanjutnya, tidak percayakan kau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi apa yang Yesus lakukan itu persis sama seperti yang dilakukan Bapa. Kemarin dibilang bahwa taat itu adalah melakukan sesuai. Mungkin itu pas di cuma berdoa kayaknya pas taat itu melakukan sesuai yang disuruh. Disuruh ke kanan ya ke kanan, itu namanya taat. Bukan taat disuruh ke kanan ke kiri, itu enggak taat. Kan sama aja arah, yang penting kan arah, gitu kan? Enggak, yang penting itu disuruh ke kanan, harus ke kanan. Enggak bisa ke kiri dulu, nanti ke tenggara dulu atau kemana dulu, ya pokoknya ke kanan atau kemana. Enggak bisa. Ke kanan ya ke kanan aja, udah. Gak ada alasan lain-lain, nggak ada. Saya sebentar saya mau istirahat dulu di sini sendiri, lebih enak kiri, nggak bisa. Kanan ya kanan. Ya kalau muter-muter ya lama perjalanan, tersesat. Dua, tidak pura-pura, asli. Ketaatan tuh nggak bisa pura-pura, harus asli. Nggak bisa ABS, asal Bapak senang gitu ya. Kita kerja. Oh tepat waktu kenapa? Supaya aku dimarahin bos nanti, pokoknya telat. Apa? Jangan sampai telat, datangnya harus awal. Oh ini bos besar datang nih, wah harus dibersihkan semuanya. Kantornya dibersihkan, semua ditata semua. Wah, ayo jangan ada yang telat ya, besok ya pakainya sama seragam semua. Begitu gak ada bos, datang telat, ngopi dulu di mejanya berantakan, meja kerja. Bisa gitu. Itu ketaatan yang pura-pura. ABS ya, asal Bapak senang gitu. Yang ketiga, standarnya surga. Nah ini yang berat gitu. Yesus itu taat secara total karena standarnya dia itu standar surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ini lambang. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Standarnya kerajaan surga itu apa? Lebih tinggi daripada orang Farisi. Ingat ya, Israel itu akar kekristenan kita. Di Israel itu ada bangsanya namanya bangsa Yahudi. Dan setiap mereka melakukan ritual, bukan ritual ya, kayak hari raya agama itu semua dilakukan persis seperti yang diperintahkan. Semua detailnya. Bahkan kita rayakan Paskah ini juga dari bangsa Israel. Gitu. Bahkan kita rayakan nanti sebentar Pentakosta. Itu di bangsa saya sudah ada 50 hari itu penghitungan Omer. Tapi yang aja. Jadi karena kita punya akar kekristenan bangsa Israel, yaitu bangsa Yahudi terutama, mereka melakukan dengan standar yang tinggi. Dan ini Yesus bilang harus lebih tinggi daripada sana. Kalau kasarnya mah harus lebih fanatik lah, harus lebih ekstrim lah.
harus lebih radikal lah gitu daripada bangsa Israel atau kakak sulung rohani kita lah istilahnya gitu. Kita ini kan dicangkokkan ya. Ingat loh, kita ini dicangkokkan. Kalau bahasanya gampang anak angkat ya. Kita dicangkokkan, bukan aslinya, bukan darah daging langsung, tapi dicangkokkan. Nah, kita standarnya ikut lebih tinggi daripada anak kandung. Baru masuk dalam kerajaan surga. Jadi ketaatan Yesus yang Yesus lakukan ini lebih tinggi standarnya daripada yang dilakukan bangsa Yahudi. Oke. Yesus melihat teladan Bapaknya. Jadi maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu, ini putus ini bisa kan? Apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Apa yang Yesus lakukan persis seperti yang dilakukan Bapa. Cara berpikir, cara bersikap, cara bertingkah laku, semuanya persis. Kenapa? Yesus ada dari awal penciptaan. Yesus dan Bapa ini satu. Yesus dan Bapa ini satu. Dan Yesus dan Bapa ini satu. Yesus ada waktu penciptaan pertama sampai Yesus harus mengorbankan diri di kayu salib. Cuma waktu Yesus adalah yang dosa, Yesus terpisah dengan Bapa. Murni jadi manusia aja. Karena dosa. Jadi taatan Yesus itu bukan gak ada dasarnya, tapi apa yang dilakukan seperti Bapaknya lakukan, itu yang dilakukan Yesus. Nah, ini mungkin sudah disinggung minggu kemarin ya. Ketaatan Yesus berdampak bagi semua orang dan everlasting. Kayak lagu itu, kayak zaman apa, lagu apa, sekarang kita bisa nyanyikan lagi. Kayak mana kayak pas acaranya nikahan di sekolah Pak Agam nyanyi lagu Release Me, Release Me. Nah, itu lagu-lagu everlasting. Umur saya ini baru ya, baru 39, tahu lagu yang jadul yang tahun berapa itu mungkin. Nah, ini ketaatan Yesus ini berdampak bagi semua orang. Jadi satu kali taat, dampaknya sampai sekarang, bahkan nanti sampai anak-anak nanti, mungkin generasi selanjutnya, sampai kapan? Sampai nanti waktunya penghakiman. Selama masih ada manusia dilahirkan, masih penebusan Yesus masih berguna, bisa dinikmati oleh generasi setelah kita. Everlasting. Nah, ini ketaatan Yesus karena pengenalan yang dalam. Yesus ada bersama dengan Bapa karena Yesus dan Bapa adalah satu. Dari masa sebelum penciptaan Yesus sudah ada. Ya, jadi ini Yesus ini bukan nggak ada dasarnya, karena apa yang dilakukan sudah persis copy paste lah dengan apa yang dilakukan Bapaknya. Nah, kita akan bicara banyak di sini. Nah, yang kedua contoh Abraham. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum. Ada kewajiban, perintah, ketetapan, dan hukum. Ada perintah bisa ditolak, tapi kalau bicara hukum, bicara ketetapan, nggak bisa dinego. Contoh, persembahan wajib, persembahan persepuluhan, persembahan persembahan sukarela dan persembahan persepuluhan. Nah, ini perintah, ayo kasih memberi, itu bisa, kita bilang enggak, itu bisa. Tapi kalau sudah ngomong ketetapan sama hukum, wajib. Bisa nggak pakai helm? Nggak bisa, itu hukumnya udah paten. Kecuali memang kepalanya nggak bisa pakai helm, misalnya kepalanya punya penyakit, nah yang membesar, nah itu lain ceritanya, nggak bisa pakai helm. Udah ceritanya. Tapi kalau selama kepala masih bisa pakai helm, ya harus taat sama hukum, nggak bisa ditawar. Nah, ini Abraham ini lakukan. Saya nggak cerita banyak hal, tapi saya jelaskan bahwa Abraham melakukan sunat, seluruh keturunannya dibawa sampai semua budak yang dilakukan. Masih persepuluhan, jelas.
Terus kemudian membangun mezbah. Setiap kali dia ketemu Tuhan, Tuhan menampakkan diri sama dia, bangun mezbah. Dan semua hukum-hukumnya, Tuhan datang kunjungan aja, dia bisa kenali, bisa disambut dengan tata caranya. Wah, ini luar biasa. Tapi saya nggak banyak cerita di situ. Nah, setelah dari ketatan Abraham diakui Tuhan dan diceritakan kepada Ishak. Tadi itu yang Tuhan ayat pertama kan Abraham, tadi Tuhan lagi ngomong sama Ishak. Ishak itu siapa? Anaknya Abraham. Tuhan itu ngomong, bapakmu itu loh kayak gini, taat, masa ampun lah sama saya. Tuhan cerita, kenapa? Ishak lagi ada di masa kelaparan, pindah-pindah. Ya Abraham bilang, ini loh, bapakmu kayak gini dulu, pelihara. Abraham itu tak, kamu juga pasti tak pelihara, kayak kamu persis. Karena apa? Karena ada perjanjian. Tak akan diajarkan di rumah. Nah ini yang saya dapat. Kalau bapaknya baik, itu anaknya pasti ikut. Dari baik harusnya diajarkan. Kalau nggak dikasih ajaran, nggak jadi teladan ya sulit. Ketaatan diajarkan di rumah, ketaatan diajarkan sebagai suatu nilai. Kenapa harus bangun pagi, kenapa harus doa, kenapa harus ini, kenapa harus makan, kenapa harus pulang tepat waktu. Wah, itu pasti orang tua punya bagian. Kecuali orang tuanya udah terserah lu lah, mau ngapain kayak penting ada di rumah aja gitu, nggak bisa. Ketaatan ini diajarkan, makanya orang tua cerewet. Kayak tak ngajar anaknya tak nilai-nilai. Ketaatan diajarkan berulang-ulang kepada anak oleh orang tua sebagai proses menanamkan nilai. Kan firman Tuhan bilang ini, ajarkanlah pada anakmu siang dan malam, waktu duduk makan, waktu apa, ngomong terus. Makanya orang tua nggak cerewet itu aneh. Kenapa? Karena dia lagi ngajarin nilai. Kalau ngajarin berarti ngomong, kasih teladan. Ngomong iya ngasih teladan, nggak bisa teladan tok, nggak ngomong nggak bisa. Pasti ngomong. Ketika orang tua mengajarkan dan memberikan teladan ketaatan, maka kita sedang mentransfer berkat yang sama seperti yang orang tua alami dalam hidupnya. Ingin anaknya berhasil, ya orang tuanya harus ajarin, kasih teladan. Makanya anak, ini maaf kalau anak orang kaya sekolahkan yang terbaik, nggak mungkin kasih ini. Karena papa dulu sekolahnya jelek ya, nggak punya duit waktu dulu, sekolah jelek supaya belajar kayak papa, nggak mungkin. Pasti sekolahkan yang terbaik, fasilitas yang terbaik, support system semua yang terbaik, les apa aja terbaik, komputer kasih yang terbaik. Supaya apa? Lebih cepat prosesnya, lebih baik. Itu pasti. Supaya apa? Anaknya juga berhasil, lebih berhasil bahkan dari orang tua. Nggak ada orang tua yang insecure gini, kamu jangan lebih berhasil dari saya. Nggak ada. Pasti orang tua ingin anaknya lebih berhasil. Orang tua punya uang 1 miliar, kalau anaknya punya 1 triliun gitu kan. Pasti itu harapan yang logis dari orang tua. Ingin anaknya lebih berhasil, makanya ajarkan nilai berulang-ulang. Jangan dipikir, oh sudah di sekolah minggu, udah ikut kebaktian, terus itu bikin anak berubah. Salah besar. Ada 3 bagian, keluarga, sekolah, dan gereja. Itu harus sinergis semua. Tapi paling banyak waktunya adalah di rumah, di keluarga. Sekolah berapa jam? Di gereja berapa jam? Di rumah? Nah, jadi jelas. Bukan salah satu dilakukan, sinergis, semuanya saling mempengaruhi. Tapi paling banyak perannya adalah di keluarga. Ketaatan sebagai fondasi dari kerohanian sang anak. Hormatilah orang tua, taat kepada pemimpin, taat kepada pemerintah. Otoritas diberikan hanya kepada orang yang tunduk atau taat kepada otoritas. Jadi semuanya diajarkan di rumah, bukan di sekolah aja. Sekolah terbatas. Hormati orang tua, sekolah ngajarin, di rumah juga ngajarin. Taat kepada pemimpin, sekolah ngajarin, di gereja ngajarin, di rumah ngajarin. Taat pada pemerintah, yaitu tadi salah satunya. Pakai helm. Nah, nanti suatu saat kalau kamu udah besar punya usaha bayar pajak, nah, yang tipu-tipu, nah misalnya kayak gitu. Itu juga ketaatan. Tapi kalau orang tuanya nggak ngajarin gitu, ya susah anaknya. Nanti dia akan lakukan hal yang salah. Dan kalau lakukan hal salah, jelas pasti berkatnya berbeda. Nah, mendengar, ini kayaknya sudah di minggu sebelumnya sudah sempat dibahasnya. Mendengar langkah awal dari ketaatan. Tidak mendengar dengan baik berarti awal dari ketaatan.
Taat itu dari mana? Dengar perintah. Taat itu kuncinya karena ada perintah, dengerin, dilakuin itu jadi taat. Nah, mendengar dan melakukan sama dengan taat. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu nipu diri sendiri. Pura-pura tadi itu. Jadi ketaatan itu identik dengan mendengar dan melakukan. Kenapa orang nggak bisa melakukan dengan baik? Ya karena mendengarnya nggak baik. Gitu aja. Mendengar untuk melakukan, mendengar memberi jawab, mendengar untuk cari alasan, atau nggak mendengar sama sekali, atau pura-pura nggak dengar, gitu juga bisa. Nah, ini kaitannya jelas. Mendengar dan melakukan adalah dasar. Minggu kemarin sempat dibahas juga sama Pak Joko tentang fondasi. Saya singkat aja. Mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ya, fondasinya dari ketaatan. Kalau kita dengar firman udah lama jadi orang Kristen, tapi nggak taat ya sama aja. Experience-nya nggak ada, pengalamannya nggak ada. Kenapa? Setiap kali dikasih perintah nggak taat, ya berhenti aja di jalan tempat situ, muter-muter situ, nggak ngalamin berkat Tuhan, jangan ngalamin yang istimewa, nggak ada. Pemeliharaan mah pasti ada. Cuma kalau itu lihat yang spektakuler, lihat berkat yang tidak biasa itu sulit. Kenapa? Karena bandel. Coba kalau punya anak bandel, masa kasih terus anak bandel diomongin nggak nurut, kamu nak belikan Ferrari ya, kamu nak belikan iPhone, kamu nak belikan apa, komputer yang terbaik. Gak mungkin, pasti anak yang bandel itu biasanya minta apa-apa susah. Karena ada istilahnya, if you want something, be nice. Kalau kamu mau sesuatu, ya baik-baikin. Itu udah umum. Yang biasanya kalau anak nakal, susah dapat sesuatu. Kenapa? Ya nggak taat. Beda sama yang nurut. Wah, pasti. Ada anak, makanya ada kadang-kadang ada istilahnya, anak kesayangan papa, anak kesayangan mama. Wah, biasanya sudah ada gitu. Walaupun semua anak sama disayangi semua, tapi pasti ada. Wah, kalau yang anak ini susah nolak, kalau yang ini masih bisa nolak. Nah, bisa kadang-kadang gitu. Ya walaupun nggak ada ya, saya doakan nggak ada. Semua anak sama saya. Tapi karena kadang-kadang karena ketaatan itu, apalagi kalau yang satu tidak berprestasi, ya maaf, saya bilang satunya prestasi, satunya nurut, satunya nggak nurut. Biasanya, wah sama yang ini keras terus, sama yang baik ini, oh minta apa ya, gitu. Belum ngomong udah diberikan. Ya semoga nggak ada. Tapi kenyataannya ada kayak gitu. Ya saya berdoa kepada Tuhan semoga semuanya nggak ada seperti itu. Semua anak sama. Mereka itu dipercayakan Tuhan bagi. Nggak ada anak lahir tanpa potensi, nggak ada. Pasti ada potensi besar. Pasti ada namanya benih ilahi dalam diri anak itu. Cuma belum kelihatan aja. Atau mungkin kita nggak gali aja. Nah, Abraham ini punya ketiga kesalahan yang saya lihat. Yang pertama, istrinya itu di Mesir, bilang sama istrinya, Sarah kamu ini kan cantik. Dia bilang gitu. Kamu bilang kalau ditanya sama pegawai-pegawai Firaun, bilang ini kamu itu adikku supaya aku jangan dibunuh. Itu kesalahan pertama. Firaun didatangi Tuhan lewat mimpi. Akhirnya Firaun ganti rugi. Firaun yang ganti rugi padahal Firaun ditipu. Firaun membeli kambing, domba, lembu, keledai, budak, laki-laki. Firaun yang ganti rugi karena pas sudah bersuami ternyata sekarang. Kesalahan yang sama dilakukan lagi. Bilang lagi sama Abimelek, sama Sarah bilang, kamu jangan ngaku istriku, kamu ngaku saudaraku atau kerabat jauhku. Akhirnya satu kota ini dihukum sama Tuhan, bangsanya mandul, didatengin lagi sama Tuhan Abimelek lihat mimpi. Akhirnya Abimelek bilang, kamu nggak bilang kalau kamu udah bersuami. Bayar kerugian 1000 sikal, menandakan bahwa Abimelek ini nggak pegang atau nggak sentuh sama sekali. Plus Abraham harus doakan lagi supaya bangsanya nggak mandul. Iya benar, Abraham yang salah. Tuhan bela kayak gitu. Yang ketiga, Sarah ngomong sama Abraham, ini loh ada budakku, kan kelamaan nunggu lah. Kita ini loh udah umur, nggak mungkin punya anak. Ambil aja budakku. Kan budaya zaman itu kan kalau apapun yang dipunya budak itu kan yang punya pemiliknya. Ambil aja budakku. Nanti kamu punya anak Ismail. Tuhan ternyata tetap memberkati Ismail. Beranak cucu 12 raja dan bangsa yang besar. Itu Tuhan bilang loh, walaupun kesalahannya
Abraham. Ini saya cakap, kenapa kok Tuhan kayak gitu? Karena Tuhan ada perjanjian sama Abraham, membuat Tuhan memberikan kasih karunia kepada Abraham. Tuhan tahu lah, Abraham nggak mungkin sempurna, pasti ada salah. Ya dayanya. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka dan Dia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapan. Karena ada perjanjian. Bayangin kalau di Abraham, Tuhan karena lihat salahnya, udah stop Abraham, kamu gak jadi bapak segala bangsa. Gak ada kita, gak ada keturunan. Israel itu gak ada. Israel ya Yakub itu, anak-anak dari Yakub. Kalau gak ada Abraham, gak ada Ishak. Kalau gak ada Ishak, gak ada Yakub, gak ada Israel, gak ada bangsa. Yang ketiga, bangsa Israel. Nah ini, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu, bukan kamu yang paling kecil dari segala bangsa, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyang. Nenek moyang siapa? Abraham. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun raja Mesir. Nah ini, Israel ada bangsa yang tidak taat. Panjang hari aku tak mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Nah di dalam Roma 10 ayat 21 ini dengan judul ketidakpercayaan Israel, Paulus cerita bahwa banyak orang yang kasih contoh, termasuk bangsa Israel, sudah mengalami Tuhan, sudah mengalami, sudah melihat dan mendengar tentang Tuhan, tapi nggak percaya sama Tuhan, makanya nggak taat. Yang tadi saya cerita di awal, udah ada tiang api, tiang awan setiap hari, mana ada, tapi ya tetap berontak aja. Padahal terus dibilang ini, Tuhan masakan kami mati di sini, minta daging, kirim daging. Padahal sudah dikasih mana, udah ada pemeliharaan, tapi tetap aja nggak percaya sama Tuhan. Sampai mungkin contoh yang minggu lalu Musa marah, pukul batu, karena Musa saking jengkelnya sama bangsa ini. Udah dibebasi, udah lihat hal yang besar, tapi tetap aja nggak percaya, tetap aja nggak taat. Jadi ketaatan itu berarti kita percaya. Coba kalau yang nyuruh, misalnya saya disuruh sama Bang Ahmad, oh saya tidak percaya sama Bang Ahmad, atau apa yang disuruhkan Bang Ahmad, misalnya, ambil uang ikut Tudi gitu. Kalau saya nggak percaya, masa Bang sudah ngomong sama Tudi Bang, bener kan uangnya kasih sama Tudi? Saya jadi gitu kan? Ngapain saya harus tahu tuh? Bicara saya mikir kan, bener nggak ini ngomong-ngomong lagi? Bisa saya belok ke lain lagi? Atau saya telepon lagi Kuti bener, Bang Lapa tadi bilang saya suruh sana ngambil uang. Udah taatan itu salah satunya karena kita nggak percaya sama yang suruh. Jadi harus belajar percaya sama Tuhan. Kalau kita mau taat sama Tuhan itu percaya aja bahwa Tuhan itu Alfa dan Omega, awal dan akhir. Tuhan udah tahu dari awal dan sampai akhir. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Kau tahu semuanya gitu loh. Tinggal bagian kita tuh percaya nggak sama Tuhan. Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim. Lo ngapain lo? Abraham kaya raya, ada di bangsanya, sudah punya segala sesuatu. Ngapain harus keluar dari Ur Kasdim? Lo bilang nanti kamu jadi bangsa yang besar, kamu jadi bapak, kamu masuk tanah perjanjian. Kalau Abraham bilang gini, udah amat Tuhan enak aja di sini kok, Ur Kasdim enak kok, udah kaya raya. Ini loh semua kerabatku, kakek, nenek semua dari sini. Ngapain aku harus keluar dari negeri ini seorang diri? Di sana berhasil enggak gitu? Abraham percaya kan? Akhirnya di bangsa yang besar Israel dari keturunan Abraham. Bangsa yang tegak tengkuk. Nah, kita tetap aja. Sunat hatimu dan janganlah lagi kamu tegak tengkuk. Nah, itu ngomong sunat ini banyak. Sisi membuang sesuatu yang kotor yang tidak seharusnya ada di dalam diri. Biasanya begitu pengertian. Jangan lagi kamu tegak tengkuk. Nah, tegak tengkuk ini bahasa Inggrisnya namanya stiff necked. Nah, ini saya kasih pengertian stiff necked itu di Merriam-Webster, haughty and stubborn. Haughty itu artinya sikap superior dan menganggap yang lain lebih rendah. Stubborn itu artinya keras kepala, kaku, nggak mau nerima.
Jadi orang punya pendapat apa aja nggak boleh terima, itu stubborn. Nah ini kan bahasa aslinya korek, artinya leher. Bahasa itu artinya membuat jadi keras atau jadi sulit. Jadi pokoknya sama orang ini bikin ribet aja, kerjanya gampang jadi ribet aja. Nah ini tanda-tanda ini. Nah ini bahasa Jawanya ini angel, wis to angel gitu loh. Kalau jangan ngomong itu sama orang, wis to angel itu. Kalau bahasa Jawa lagi pring tuwo itu angel ditekuk, patah kalau ditekuk. Beda kalau masih bambu masih muda, ditekuk kan bisa jadi rotan, jadi apa. Kalau udah tua ditekuk patah gitu. Nah ini ya sama bonsainya nih, jangan jadi good naked ya. Nah ini yang terakhir. Naaman, jadi saya koreksi. Naaman itu adalah panglima raja Aram. Jadi dia minta rajanya bikin surat rekomendasi ke raja Israel sampai kaget raja Israel. Karena ini rajanya besar. Maka teman-teman yang membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah Elisa. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ketaatan itu menandakan atribut. Jawabannya Naaman waktu disuruh masuk. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, marah, istrinya marah. Lalu berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya Elisa itu datang keluar, berdiri panggil nama Tuhan Allahnya, lalu gerak-gerakkan tangannya di atas tubuhnya Naaman yang sakit itu, dan dengan demikian dia menyembuhkan penyakit kustanya. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai di Damsik itu sungai-sungai yang bagus ya, bukan sungai Aere ya, yang lagi terkenal sekarang yang di Swiss, bukan. Ini sungai lain, Abana dan Parpar. Lebih baik dari segala sungai di Israel. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Nah, ini udah tahu lah. Ini Naaman ini orang terkenal sampai dia bisa suruh rajanya kasih surat rekomendasi. Nah pertanyaannya ketaatan itu menggunakan atribut. Pak, cara tadi udah jelas. Oh nggak pakai caranya gini-gini. Aku bokor gitu kan. Apa gitu, enggak, disuruh mandi di sungai yang kotor. Kenapa nggak cari sungai yang lebih bening, yang bersih? Caranya dia, pemikirannya dia, harga dirinya dia. Supaya ini panglima udah datang jauh-jauh, bawa segala kemegahannya, bawa hadiah dan lain, suruh mandi di sungai yang kotor. Atribut budayanya dia nggak masuk, pengalamannya dia nggak masuk. Jelas dia ini mungkin kalau udah pensiun namanya star syndrome. Biasa jadi orang terkenal atau jadi orang biasa ini. Bisa jadi status ya, pengetahuan, status sosial, jabatan, kekayaan, bebas. Kalau mau tahu aja ya, terus tanggapan atribut. Nah, ini cuma biasalah. Kalau kita taat, kita mengalami berkat kecepatan. Kalau kita nggak taat, kita memberontak, kompromi. Kesempatannya Roh Kudus ada penolong, firman Tuhan yang menuntun kita. Ada firman dan Roh Kudus. Ancamannya apa? Akibat dosa, ya tadi itu rasa kalah dan lain-lain, trip. Warisan masa lalu iblis pasti dosa itu buat kita nggak taat, supaya tak keluar dari jalur. Ya, bagaimana untuk taat? Fokus, ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk supaya kita jadi semakin serupa dengan Tuhan. Tujuannya sebenarnya paling gede. Saya sebenarnya dalam rock itu, representatif. Kalau kita taat, kita ngalami berkat Tuhan. Kita tuh lagi jadi role modelnya Tuhan di bumi. Ini loh, saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Ya kayak gini harusnya yang bener, bukan yang susah, yang sakit penyakit, yang banyak hutang, yang apa lagi, yang step nekat tadi itu bukan. Fokus. Jadi setiap kali kita melakukan ketaatan, kita tuh ada tujuannya. Kita tuh mau jadi role modelnya Tuhan, berjalan jadi displaynya Tuhan. Ini loh, kalau kami ikut Tuhan kayak gini modelnya. Yang kedua kasih, ya jelas. Kalau kita harus taat, harus mengasihi Tuhan, dasarnya kasih. Roh Kudus, melibatkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang bisa ngingetin. Kadang-kadang salah, kita udah ngeyel sampai pulang rumah dibilang, wah kamu ngeyel nih. Aduh. Sebenarnya nggak pengen sih, tapi ya instan aja keluar responnya gitu ya belajar. Makanya yang terakhir, latihan. Karena perjalanan ini waktu yang panjang, kita masih bisa latihan. Cuma bagaimana sikap kita, mau nggak kita? Apa kita step nekat kita di kepala tadi? Obedience. Taat itu totalitas, persis tidak pura-pura pada surga. Taat itu mendengar dan melakukan. Taat itu percaya dengan sepenuh hati. Nggak usah tanya lain-lain. Udah taat aja. Taat itu menandakan atribut. Nah ini lagu saya senang.
If you can use anything, Lord, you can use me. Take my hands, Lord, take my feet, touch my heart, speak to me. If you can use anything, Lord, you can use me. Tuhan bisa pakai orang siapa aja kalau Anda taat. Tuhan suruh Yunus, mungkin kalau Tuhan Yunus nggak taat, Yunus nggak berubah, Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi kalau kita mau taat, Tuhan bisa pakai kita. Oke, itu aja dari saya. Silakan kamu masuk. Saya kembalikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap firman-Mu Tuhan. Kami tahu Kau sedang membawa kami masuk di dalam sebuah agenda pemulihan-Mu Tuhan. Lewat setiap firman ini kami tahu bahwa kami mau melakukan setiap ketaatan Tuhan. Karena itu Tuhan Kau memberkati Bapak Riki Tuhan, dan Kau melimpahkan kasih karunia-Mu atas kehidupannya, dan kasih karunia kebaikan Tuhan akan dialami oleh dia dan keluarganya. Karena itu Tuhan terima kasih untuk sebuah pola dan model, yaitu lewat Yesus. Yesus yang telah berkata, seandainya cawan ini boleh berlalu padaku, tapi bukan sesuai dengan kehendakku adalah, tapi sesuai dengan kehendak Bapa. Karena kecintaan Yesus, dari ketaatan Yesus, kami tahu bahwa kami telah mengalami penebusan-Mu. Kami tidak mau seperti Yunus Tuhan, yang melakukan ketaatan dengan sikap hati yang salah. Tapi kami mau seperti Yesus, yang telah melakukan sebuah ketaatan karena mencintai Bapa Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami beroleh penebusan itu. Kuasa penebusan-Mu Tuhan membawa kami masuk di dalam sebuah ketaatan yang sempurna. Untuk sebuah ketaatan ini Tuhan. Dan dari kuasa penebusan maka Roh Kudus dihadirkan untuk kami, membawa kami masuk dalam ketaatan. Karena sebenarnya lewat sebuah ketaatan ini kami tahu Tuhan, apapun yang pernah menjadi sebuah kelemahan, apapun yang menjadi kebiasaan kami, ini dapat ditanggulangi. Karena setiap kelemahan dan kebiasaan kami yang lama yang tercetak oleh dosa adalah sebuah kejahatan yang serius. Karena ini semua Tuhan, Engkau sedang menyingkapkan kepada kami. Kami tidak akan pernah menjadi sebuah seperti Gehasi. Gehasi karena memiliki sebuah sikap hati dan kelemahan yang tidak tertanggulangi. Sehingga akhirnya Gehasi tidak mengalami sebuah destiny yang telah Tuhan siapkan. Karena itu Tuhan, apapun bentuk daripada setiap kelemahan kebiasaan kami yang tidak kami mau tanggulangi, yang telah pernah tercetak oleh dosa, kami mau tanggulangi. Karena kami tahu lot kami dan juga raja Ahaz yang pernah ada dalam diri kami harus kami tanggalkan dan kami tanggulangi itu. Karena destiny Abraham disingkapkan oleh Bapa pada waktu Abraham berpisah dengan Lot. Karena waktu Abraham berpisah dengan Lot Tuhan, kami tahu disitulah Engkau sedang menyingkapkan. Lihatlah ke sekelilingmu, negeri ini akan kuberikan kepadamu. Dan waktu Yesaya dalam matinya Raja Usia, di sanalah Yesaya bisa berkata, ini aku, utuslah aku. Karena itu singkapkan Roh Kudus apa yang menjadi kelemahan-kelemahan. Singkapkan Roh Kudus apa yang menjadi Lot dan raja-raja Usia bagi kami. Dan kami menanggalkannya. Dan waktu kami menanggalkan, Engkau sedang menyingkapkan kami untuk membawa kami dalam sebuah destiny yang baru. Destiny di mana ini menjadi sebuah masa depan kami. Destiny di mana tidak ada akibat dosa atas setiap kami. Karena itu kami sedang bersiap masuki sebuah agenda Tuhan. Waktu kami siap, maka gereja ini setiap pendanaan, setiap izin dan apapun diperlukannya benar-benar akan tergenapi. Karena Tuhan sedang serius terhadap gereja ini. Kami buka hati kami untuk hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan terbangun atas kami, hati yang mau dibentuk, rela diajar dan mau berubah ada pada kami. Sehingga kamilah orang-orang yang akan Tuhan sedang munculkan, masuk menjadi sebuah generasi penebusan, masuk menjadi sebuah generasi masa depan, sehingga kami akan keluar sebagai pola dan model yang dapat dilihat. Dan kami sedang dibawa Tuhan masuk kepada sebuah realita pada mulanya, di mana tidak akan ada dosa di sana, tetapi yang adalah sebuah kebenaran, yaitu kami mengalami apa yang telah Tuhan sediakan,
tidak ada sakit penyakit, tidak ada hutang, dan tidak akan ada namanya penyebab-penyebab dosa, dan kami akan mengalami kelimpahan itu, yaitu realita pada mulanya. Sehingga gereja ini ada sebuah pola model yang dapat dilihat di kota Sumbawa. Dan gereja ini melalui kami juga, maka menjadi sebuah radiasi untuk benar-benar ada di kota Sumbawa. Sumbawa mengalami kesejahteraan, Sumbawa mengalami kelimpahan, Sumbawa mengalami kasih karunia kebaikan Tuhan. Karena benar-benar sebuah ketaatan kami, sehingga karena ini menjadi sebuah radiasi buat kota Sumbawa. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena itu dengan hati yang mengasihi Tuhan, yang telah tercetak oleh firman kebenaran, saya mau menabur persembahan umum ini di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengumuman hari ini tidak bisa ditayangkan lewat multimedia. Kami sambut berdiri terlebih dahulu buat Bapak, Ibu yang pertama sekali hadir mengikuti ibadah bersama kita di tempat ini. Ada Bapak Ibu Budi, ya, dari Bukit Pujian Denpasar ini. Selamat datang, selamat gabung di tempat ini bersama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, dan di sebelahnya juga belum pernah saya lihat juga. Selamat datang Bapak. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk minggu depan, ibadah kita akan tetap diadakan di tempat ini pada jam yang sama, yaitu jam 8.00. Sekali lagi, minggu depan kita bertemu kembali di tempat ini, memuji, memuliakan nama Tuhan, dimulai pada pukul 8.00. Dan kegiatan tengah minggu nanti kita adakan Sumbawa berdoa via Zoom. Nanti linknya akan tetap kita bagikan di hari Selasa atau di Rabu pagi. Jadi kami berharap juga Bapak Ibu ikut berpartisipasi dalam Sumbawa berdoa ini, biar Sumbawa selalu diberkati. Amin. Dan berikutnya yaitu ibadah roki. Ibadah roki tetap diadakan setiap hari Minggu pukul 11.00 bertempat di Aula Sekolah Tunas Daud atau di Jalan Cendrawasih, Gang 22. Demikian kegiatan pengumuman untuk kegiatan-kegiatan kita untuk minggu ini, dan hari ini kita akan berdoa bersama-sama untuk saudara kita. Agak sedih ya. Hari Minggu ini terakhir bersama kita di tempat ini saudara Rifan yang akan saudara Rifan yang akan berpindah tempat dan pekerjaan di luar daerah. Jadi beliau mulai minggu ini terakhir bersama dengan kita dalam kegiatan setiap hari minggunya, atau dari kantor sekretariat melepaskan diri dari kegiatan kantor dan mengikuti kegiatan yang ada di luar daerah. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi saudara Rifan selama ini yang sudah bergabung bersama kita di sekretariat kurang lebih 3 tahun. Dan nanti akan dipimpin berdoanya, dipimpin Bapak Wakil Gembala, Bapak Tudi Suryawan. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan pengumuman tentang persembahan kita hari ini akan diserahkan sebelumnya ke tim Pesparawi yang mewakili Kota Sumbawa yang akan berangkat di pertengahan bulan ini ke Jogja mengikuti Pesparawi Nasional. Dan kita juga dukung dalam doa ya, biar perjalanan ke Jogja saudara-saudara kita yang mengikuti lomba selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Pesparawi. Jadi kota yang satunya tetap sebagai persembahan umum. Jadi Pesparawi ini masih membutuhkan dana yang cukup banyak, dan ya kami harap kita bisa sama-sama berpartisipasi cukupkan kebutuhan mereka. Nah, jadi kita masuk kepada doa berkat. Kira-kira ada yang mau disampaikan dari doa pengutusan. Ya paling terima kasih aja. Kan udah 3 tahun juga Rifan di sini kan. Ya mungkin nggak semuanya tahu kenapa Rifan bisa Sumbawa. Ya memang semuanya nggak terencana ya, bukan rencananya Rifan. Bapak sakit disuruh ke Sumbawa, Bapak Riki sama ya pokoknya bukan keputusan Rifan. Ya mungkin ya memang Tuhan punya rencana buat Rifan ya. Nggak tahu Rifan juga kenapa bisa tahu. Ya kan Rifan dengan posisi keluarga broken dan Rifan harus bantu Papa di mungkin saat-saat terakhirnya sampai Papa meninggal di Sumbawa. Ya mungkin nggak semuanya kenal sama Rifan secara dekat atau tahu Rifan kayak apa. Ya memang nggak Rifan juga nggak terbiasa ngobrol di depan orang, jadi kayak ya introvert lah intinya. Makanya nggak semua orang kenal sama Rifan. Ya paling yang Rifan kenal sampai sekarang mungkin Moti, walaupun nggak terlalu tahu gitu, tapi ya nyambung gitu. Ya ini mungkin semuanya pengalaman buat Rifan selama hampir 4 tahun ini, ya mungkin 3,5 tahun. Oktober ini kalau masih Rifan di Sumbawa jadi 4 tahun. Ya banyak pelajaran yang Rifan ambil. Nggak semuanya perjalanan seorang itu nggak semuanya itu kita tahu dan kita tuh bisa untuk ngelakuin. Tapi ya balik lagi ketaatan. Semuanya itu bukan maunya kita. Tuhan udah ngerancangin sesuatu tuh yang di luar pikiran kita. Jadi ya buat yang di Sumbawa makin berapi-api lagi. Pasti kalau misalkan ada sesuatu yang digantikan sama Tuhan atau enggak diutus atau mungkin ada yang hilang atau apa, pasti dapat yang baru, sesuatu yang lebih baik lagi. Ya mungkin itu aja pesan Rifan. Terima kasih. Oke, mari kita berdiri dan kita mendoakan Rifan. Kita arahkan tangan kita kepada Rifan yang akan pergi kemanapun Tuhan utus dia. Tuhan, kami berdoa buat Rifan, dan terlebih dahulu Tuhan kami mengangkat tangan kami melepaskan pengampunan bila ada kesalahan yang pernah Rifan buat di Sumbawa ini. Dan kami juga melepaskan doa berkat buat Rifan Tuhan. Dimanapun Tuhan utus dia, kami percaya Tuhan, ketika ia mengandalkan Engkau, maka Engkau akan menunjukkan jalannya kepada dia. Engkau akan memberkati apa yang dikerjakannya. Dan Engkau juga akan memberkati langkah di mana ia akan melangkah. Dan terang Tuhan ada padanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kekuatan, kemampuan untuk menangkap visi Tuhan dalam hidup Rifan terbuka. Selaput yang ada dalam matanya dibukakan oleh Tuhan, sehingga hidupnya menjadi berkat dimanapun ia berada dan dimanapun Tuhan mengutus dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menguatkan Rifan dan mendoakan Rifan. Amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyanyikanmu.
angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita mampu mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberi kemampuan kita untuk menangkap visi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga hidup kita dapat menjadi taat kepadanya. Dan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita mampu melakukan ketaatan itu. Sebab hanya dengan kemampuan yang Tuhan berikanlah kita dapat taat. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah itu semua menjadi kekuatan dan dasar dari hidup kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya sudah menerimanya, katakan Tuhan Yesus.